Buka isi pesannya, Astrid menuliskan bahwa Layton menghilang. Ya, Layton saat ini telah ditidurkan di laci abadi. Melanie menyampaikan bahwa Mr. Wilford memberi perintah agar Dr. Henry menjaga Layton dengan baik di sana. Siap bos, kata Dr. Henry. Awal episode menunjukkan kekuatan dari sang kereta Snowpiercer. Bahtera itu melaju tanpa henti, tetap berada dalam jalur rel dan menerobos apapun di depan sana yang menghadang. Lalu berpindah pada LJ yang sedang dikurung di dalam sel. Pak Rossi ada di sana menjaganya. LJ ini seperti sangat tenang sekali, tidak merasa gelisah ataupun menangis. Bahkan ia terus mengajak Pak Rossi berbicara sambil sedikit menakutinya, memberitahu bahwa Pak Rossi tidak tahu siapa sebenarnya keluarganya. Namun berbeda ketika Melanie dan orang tuanya LJ datang untuk menjemput LJ. Gadis licik itu terlihat menangis dan ketakutan. Aktingnya sangat bagus sekali, seakan-akan menunjukkan kalau dirinya tidak bersalah. LJ akan disidang nanti, jadi LJ boleh kembali dulu pada keluarganya sebelum diputuskan apakah LJ bersalah atau tidak. Setelah keluarga Roger pergi, Pak Rossi berbicara pada Melanie. Jika LJ tidak mendapat hukuman atas perbuatannya, penduduk kelas 3 pasti akan membuat kekacauan, ucap Pak Rossi. Ya, aku tahu, jawab Melanie. Sementara itu LJ kepada orang tuanya ia mengaku kalau Ericlah yang memaksanya dan menekan dirinya, bukan ia yang memberi perintah pada Eric. Padahal memang benar LJ lah biang keroknya. Kita pun bisa melihat keanehan LJ yang sangat suka memainkan bola mata palsu ayahnya. Memasukkannya ke dalam mulut membuat itu seperti lelucon. Ternyata Mang Roger kehilangan sebelah matanya, dan itu karena LJ dulu ketika kecil yang menusuk mata ayahnya sendiri dengan sendok garpu. Ngeri. Scene berpindah memperlihatkan para penduduk kelas 3 yang saat itu baru saja sarapan di ruang makan. Seorang pramusaji datang membawakan hidangan penutup sembari mengatakan, "Nikmatilah, ini hadiah dari kelas 3. Pramusaji itu pun pergi, dan ketika dibuka, ternyata isinya adalah, lihat saja sendiri. Semua orang pun kaget. Ruti yang melihat itu langsung menghubungi Melanie. Singkat cerita, terlihat Melanie mengunjungi gerbong kelas 3 dan menemui Audrey. Melanie tahu itu adalah ulahnya Audrey dan menanyakan alasannya. Audrey mengatakan keberatannya tentang LJ yang akan disidang. Mereka tahu kalau juri pengadilan itu berasal dari kelas 1 dan kelas 2. Jadi Audrey berpikir tidak akan ada keadilan untuk kelas 3. Pastilah para juri akan membela LJ. Sebagai pemimpin kelas 3, Audrey meminta agar Mr. Wilford juga mengangkat juri dari kelas 3. Jadi jurinya ada dari kelas 1, dari kelas 2, kelas 3, ada 3 gitu jurinya. Jika tidak, Audrey akan memastikan akibatnya. Karena setiap sistem di Snowpiercer hampir semuanya dipegang oleh kelas 3. Wanita itu pun beranjak pergi meninggalkan Melanie yang merenung. Di gerbong ekor, Josie terlihat sedang merawat ibunya Winnie dengan telaten. Kondisinya ibu Winnie sama sekali tak kunjung membaik. Lalu tak lama Winnie kecil datang sambil membawakan pesan yang ia temukan di makanan jeli hitam. Pesan itu langsung ia berikan kepada Josie. Ya, seperti biasa itu adalah pesan dari Astrid yang kali ini berisikan today atau hari ini. Itu artinya Astrid ingin Josie di gerbong atas hari ini. Ketika waktu sanitasi tiba, berangkatlah Josie bersama dengan Santiago dan Aaron seperti biasa. Sementara itu, Melanie saat ini sedang merundingkan tentang permintaan kelas 3 yang ingin ikut serta menjadi juri pengadilan. Kedua rekannya Melanie, Ben dan Japi cukup keberatan dengan permintaan itu, karena itu akan menimbulkan masalah di kelas 1. Mereka semua pasti akan protes. Namun Melanie juga tidak bisa membiarkan kelas 3 melakukan kekacauan dan merusak keseimbangan sistem Snowpiercer. Namun Melanie juga tidak bisa membiarkan kelas 3 melakukan kekacauan dan merusak keseimbangan sistem Snowpiercer. Ya, bagaikan rantai kehidupan, seluruh tugas dan sistem di Snowpiercer saling terhubung satu sama lain. Jika satu saja tidak melakukan tugas dengan benar, maka yang lainnya akan kacau. Singkat cerita, Melanie pun mengumumkan hal tersebut melalui siaran kepada seluruh penumpang. Bahwasanya pengadilan kali ini peraturannya sedikit diubah. Juri pengadilan akan diambil secara acak dari kelas 1, kelas 2 dan juga kelas 3. Nama-nama juri yang terpilih pun dipanggil oleh Melanie.
Dari kelas 1 ada Bu Edith yang memang berprofesi sebagai juri Snowpiercer. Dari kelas 2 ada Bu Mary yang berprofesi sebagai guru SD Snowpiercer. Lalu dari kelas 3 adalah Pak Walter yang berprofesi sebagai pembuat kertas Snowpiercer. Para penduduk kelas 3 pun bersorak senang mendengar kabar baik itu. Begitu pula Audrey yang terlihat senang sekali. Name has been drawn randomly. Edith Gusterfeld. Selang beberapa saat terlihat Pak Walter yang datang sesuai undangan. Ia disambut hangat oleh Melanie. Dan Pak Walter pun bertemu dengan kedua juri lainnya yaitu Bu Mary dan Bu Edith. Mereka bertiga saling menyapa dan sepertinya akur satu sama lain. Ruthie yang melihat itu agak keberatan. Ia bertanya-tanya seharusnya Mr. Wilford tidak bisa mengubah peraturan begitu saja. Dan Melanie menjawab bahwa Mr. Wilford hanya ingin mendengar suara dari rakyatnya. Singkat waktu lagi, saat ini jam istirahat telah tiba. Setelah lelah bekerja di sanitasi, Josie, Santiago, dan Aaron dibawa ke ruangan biasa untuk beristirahat. Namun kali ini Astrid yang datang ke tempat itu secara diam-diam. Lalu Astrid dan Josie bertukar pakaian. Astrid tidak tahu di mana keberadaan Layton, namun Astrid menemukan seseorang yang bisa membantu mereka, yaitu Terence. Astrid menyuruh Josie untuk menemui Terence dan memberitahukan tempat keberadaannya. "Siap, saya gas ke sana sekarang," kata Josie. Singkatnya, Josie telah sampai di gerbong kelas 3 dan wanita itu berupaya mencari tempat kediamannya Terence sesuai petunjuk dari Astrid. Dan ia pun tertangkap. Namun untungnya tertangkap oleh anak buah Terence dan langsung dibawa ke Terence. Ya, sebelumnya Astrid sudah menemui mereka. Jadi Terence pun sudah tahu maksud kedatangan Josie. Terence agak bingung. Ia pikir Layton dikembalikan ke gerbong ekor, tapi rupanya tidak. Josie berpikir mungkin saja Layton ditidurkan di laci abadi. Tapi kenapa? Padahal kan Layton sudah menyelesaikan kasus pembunuhan yang besar untuk Mr. Wilford. Josie kembali berkata mungkin saja Layton menemukan sesuatu yang sangat berbahaya. Nah, kebetulan hari ini para petugas kebersihan lagi ada pekerjaan di dekat laboratorium laci abadi. Mereka bisa menyusup ke sana karena hari ini juga untungnya para penjaga akan dikerahkan untuk mengamankan proses sidang LJ. Scene berganti memperlihatkan LJ dan keluarganya yang bersiap untuk menghadiri pengadilan. Roger menenangkan anak dan istrinya. Ia yakin Bu Edith akan memihak pada kelas 1 dan Bu Edith pasti bisa memengaruhi Bu Mary untuk memberikan suara tidak bersalah kepada LJ. Lalu suaranya Pak Walter akan kalah karena hanya satu suara. Ya, mereka sudah optimis LJ yang akan memenangkan pengadilan. Dimulailah acara sidang tersebut. Sidang itu dipimpin langsung oleh Ruthie. Pertama-tama, saksi dipersilakan untuk maju dan memberikan kesaksian mereka masing-masing. Pak Rossi memberikan kesaksiannya. Ia memperlihatkan barang bukti yang mereka dapatkan di kotak perhiasan milik LJ. Sebuah kotak yang berisikan 2 potongan alat kelamin milik kedua korbannya LJ yang diawetkan. Parah men, buat apa LJ itu? Beberapa orang lainnya juga memberikan kesaksian. Di antaranya adalah Bu Janet selaku dokter yang mengurus otopsi jenazah Sandwise, kemudian Jax sebagai orang pertama yang menemukan jasadnya Sandwise, lalu Jinju sebagai orang yang menjadi sandera oleh Eri, dan terakhir adalah Audrey sebagai perwakilan dari para korban. Audrey menuntut keadilan untuk semua kalangan, bukan hanya untuk kalangan kaya. Ia menginginkan keadilan untuk para korban yang berasal dari kelas 3 itu. Di sisi lain, terlihat anak buahnya Terence, kita panggil saja Biois, yang sedang bebersih di koridor depan ruangan lab laci abadi. Ketika Dr. Henry keluar hendak menghadiri acara sidang, Biois sedikit basa-basi sambil diam-diam mencopet kunci dari sakunya Dr. Henry. Setelah Dr. Henry pergi, Biois memberikan aba-aba sehingga Terence dan Josie pun muncul. Mereka langsung masuk ke ruang lab tersebut. Biois langsung memberikan kunci-kunci laci kepada Josie. Ternyata tujuan Terence dan Biois hanyalah mencuri obat-obatan dari sana. Setelah selesai dengan urusan mereka itu, Terence dan Ois segera pergi meninggalkan Josie sambil memberi amanat agar Josie jangan sampai tertangkap. Lah terus Layton gimana nyarinya ini? Josie pun protes. "Ya itu mah derita lu," kata Terence.
Josie tak bisa apa-apa untuk menghentikan mereka. Wanita itu pun tidak putus harapan dan mencoba untuk membuka satu persatu laci-laci di sana. Dan Josie sangat terkejut saat tak sengaja ia menemukan dua anak kecil dari gerbong ekor yang waktu itu dibawa bersamaan dengan Miles. Kenapa ya anak-anak itu dilacikan? Kembali lagi ke pengadilan. Setelah Audrey selesai, kini giliran terdakwa yaitu LJ untuk memberikan kesaksian. Bisa dilihat bagaimana dengan hebatnya LJ berakting menangis seolah sangat sedih atas kematian Eric dan para korban. Dirinya mengaku bahwa selama ini selalu dikuasai dan dipaksa oleh Eric. LJ mengaku dia hanyalah korban Eric. Dan saat Eric menyiksa Sandwise, ia dipaksa untuk melihat itu semua. LJ juga menambahkan, sebelum meninggoy Sandwise sempat membocorkan satu rahasia karena Sandwise adalah mata-matanya Mr. Wilport. Made me watch him do terrible things. Eric had a power over me, and just before he died, said that he was an informant. Sean Wise. Melanie tentu saja terkejut mendengar hal itu. Begitupun Ben dan Jappy yang saat ini sedang mendengarkan. Inilah yang sangat ditakutkan oleh Melanie. Akan tetapi dari semua perkataan LJ, sepertinya LJ belum mengetahui rahasia tentang Mr. Wilport yang tidak ada. Dari perkataannya, sepertinya LJ hanya mengetahui rahasia tentang laci abadi. Tapi itu juga sangat berbahaya dan bisa menimbulkan kekacauan di antara para penduduk. Sidang pun ditunda untuk beristirahat sembari menunggu ketiga juri untuk merundingkan keputusan pengadilan tersebut. Beberapa saat kemudian terlihat Melanie yang sedang berbicara dengan Jinju. Jinju sangat dekat dengan Melanie dan sepertinya Jinju juga mengetahui semua rahasia tentang Mr. Wilport dan Melanie. Lantas apakah rahasia dari laci abadi? Ternyata laci abadi itu masih belum layak uji dan masih dalam tahap percobaan. Namun Melanie malah sudah menggunakannya. Itulah rahasia tentang laci abadi. Jika LJ sampai membocorkan hal itu, para penduduk pasti akan protes dan memaksa laci abadi untuk dihapuskan. Jinju pun berkata bahwa mereka tidak punya pilihan lain. Melanie sepertinya setuju dan langsung mengirimkan surat pada Ben dan Jappy di atas sana. Mereka berdua pun terlihat merasakan keputusasaan yang sama dengan Melanie. Kembali kepada Josie yang masih belum menyerah membuka satu persatu laci hingga akhirnya usahanya pun membuahkan hasil. Josie berhasil menemukan Layton yang ditidurkan dan dalam keadaan tidak sadarkan diri. Josie mencoba untuk melepas satu persatu selang-selang yang terhubung ke tubuhnya Layton. Namun hal itu malah membuat Layton kejang-kejang. Di saat yang sama Bastille dan Osweiler yang sedang berpatroli, mereka berdua menemukan pintu lab laci abadi tidak tertutup rapat. Mereka berdua pun curiga dan memasuki ruangan itu, namun tidak menemukan siapapun. Ternyata Josie bersembunyi di dalam laci bersama Layton. Namun sayangnya Layton terus kejang-kejang dan membuat suara. Bastille dan Osweiler langsung tahu ada yang bersembunyi di sana lalu membukanya. Pak Keko. Melihat ada penduduk ekor di sana, Osweiler langsung emosi dan berusaha memukuli Josie, berusaha menghajarnya. Anjir, gak suka banget saya sama si Osweiler ini. Cemen sekali mukulin cewek. Bastille berusaha menghentikan. Namun karena Osweiler tidak mau mendengar, Bastille pun memberikan pukulan maut membuat Osweiler pingsan di tempat. Bastille heran, loh kok Layton ada di laci abadi, bukannya di gerbong ekor ya? Josie juga tidak tahu dan ia menyuruh Bastille untuk diam saat dirinya sedang mencoba untuk menyuntikkan epinephrine pada Layton. Kembali ke pengadilan, ketiga juri sudah selesai melakukan perundingan. Dan mereka bertiga pun memutuskan bahwa terdakwa LJ bersalah atas tuduhan terhadapnya. LJ tentu saja sangat panik dan merengek kepada ayah dan ibunya. Namun tak lama berselang sebuah pesan datang dari Mr. Wilport yang sebenarnya adalah dari Ben dan Jappy. Ruthie lalu membacakan pesan itu yang menyampaikan bahwa Mr. Wilport meringankan hukuman untuk LJ karena usianya yang masih muda. Jadi ia hanya dihukum untuk dibimbing bersama keluarganya. Sontak para peserta sidang terutama orang-orang di kelas 3 protes dan tidak terima. Begitupun ketiga juri yang tidak menyangka Mr. Wilport akan membela LJ. Para pasukan penjaga pun diturunkan untuk menertibkan keadaan. Sementara penduduk kelas 1 segera meninggalkan ruang sidang itu.
Bestial dan Josie saat ini sedang membawa Layton ke gerbong kelas 3 dan Bestial ternyata mengarahkan mereka ke tempat kediamannya Zara. Setelah itu Bestial pun pamit pergi dengan buru-buru. Josie tanpa berlama-lama segera membawa Layton masuk, untungnya Zara ada di sana. Tentu saja Zara terkejut melihat kedatangan Josie dan Layton. Josie tidak memberi banyak penjelasan dan hanya meminta Zara untuk menjaga Layton baik-baik. Sekarang gerbong ekor bergantung kepada Zara, ucap Josie sambil beranjak pergi. Sementara Bestial ternyata kembali mengunjungi ruang lab laci abadi untuk melihat keadaan Osweiler. Namun Osweiler sudah tidak ada di sana. Scene lalu memperlihatkan LJ yang sedang berbicara empat mata dengan Melanie, di mana Melanie menyampaikan permintaan dari Mr. Wilford agar LJ menjaga dengan baik kerahasiaan tentang laci abadi. LJ tampaknya bukan tipe orang yang suka membocorkan rahasia. Malah LJ berkata bahwa ia juga akan melindungi Mr. Wilford, sama seperti Mr. Wilford yang sudah melindunginya saat ini. I'll look out for him. Daddy! Kembali pada Layton yang masih belum sadarkan diri dan masih kejang-kejang gak jelas sambil bermimpi buruk tentang masa lalunya ketika di gerbong ekor. Di sana ada Zara yang berusaha memberikan pelukan, kehangatan dan ketenangan untuk Layton sehingga Layton pun akhirnya bentak. Dan Snowpiercer Season 1 episode 4 bersambung. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Bye-bye.